Halo pemirsa, selamat datang di Diplomasi Chat bersama saya Arliska Fatmarosi. Diplomasi Chat merupakan bincang santai, program kerjasama antara Sultan TV dengan Paramadina Graduate School of Diplomacy. Setiap minggunya kita membahas isu-isu kontemporer di dunia internasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai diplomasi perikanan dan dinamika sengketa di Laut Natuna Utara. Pemirsa di rumah mungkin masih belum familiar dengan nama Laut Natuna Utara. Dunia internasional lebih sering mengenalnya dengan Laut Cina Selatan. Namun, kita, Indonesia, di tahun 2017 silam saat memperbaharui peta negara, kita kemudian menyebut daerah geografis ini menjadi Laut Natuna Utara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama narasumber-narasumber yang akan bercerita mengenai diplomasi perikanan dan dinamika sengketa di Laut Natuna Utara. Telah bergabung secara virtual, kita sapa dulu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ada Bapak Agung. Selamat siang Bapak Agung Tri Prasetyo, Bapak Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Salam hangat Pak dari Paramadina. Terima kasih Pak. Selamat siang para pemirsa. Dengan senang hati kemudian kami hadir bersama Bapak di kesempatan kali ini. Selanjutnya juga ada Dr. Santo Darmo Sumarto dari Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pak Santo, selamat bergabung di Paramadina. Dan selanjutnya juga hadir di studio bersama saya Dr. Anton Ali Abbas yang merupakan Kepala SIDE, Center for Intermastic and Diplomacy Engagement dari Paramadina Graduate School of Diplomacy. Selamat bergabung Pak Anton. Terima kasih Mbak Fatma. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Dan beraktivitas selama pandemi ini ya? Iya, semuanya online. Jadi kita harus melaksanakan hibrid. Ada yang melalui virtual, ada yang hadir kemudian di studio pada siang hari ini. Yang penting adalah protokol kesehatan tetap dilakukan. Siap. Selamat siang Mbak Anton. Selamat siang Pak Agung. Pak Agung dan Pak Anton, kayaknya terkait dengan topik kita pada kesempatan kali ini mengenai diplomasi perikanan dan dinamika sengketa di Laut Natuna Utara. Ini tampaknya topik yang sangat penting, tapi masih terasa asing. Saya mungkin ke Pak Agung dulu ya Pak ya. Pak Agung, saya mau bertanya sedikit dulu Pak, dari mengenai tentang diplomasi perikanan dan hubungannya dengan Kementerian Kelautan serta Perikanan. Terima kasih Mbak Fatma. Kita sadari bahwa Indonesia itu adalah bagian dari bangsa di dunia. Artinya sebagai satu negara, sebagai satu bangsa, ada kepentingan-kepentingan nasional terkait dengan terutama di sektor kelautan dan perikanan yang kita bawa ke percaturan antar bangsa. Oleh karena itu, tujuan utama adalah meningkatkan bagaimana posisi tawar Indonesia dalam pergaulan bangsa-bangsa itu. Contoh misalkan terkait dengan sektor perikanan, kita adalah basis produksi untuk produk tuna. Bagaimana kita membawa tuna itu supaya bisa diterima oleh bangsa-bangsa lain, terutama pasar-pasar utama di dunia, itu adalah kita memerlukan satu diplomasi. Beberapa hal yang lain, contoh misalkan, karena Indonesia adalah bagian atau anggota dari apa yang kita sebut sebagai Regional Fisheries Management Organization, maka kita harus mampu untuk aktif dalam forum itu untuk memperjuangkan national interest kita, sehingga diplomasi terkait hal itu sangat kita perlukan. Tidak berhenti pada itu saja,
beberapa hal juga kita memerlukannya. Misalkan bagaimana kita sebagai satu negara yang mega biodiversity-nya kelautan perikanan ini sangat luas, kita mencoba untuk berperan penting bagi negara-negara lain, karena laut itu kan terkoneksi. Apa yang terjadi di laut Indonesia akan berpengaruh pada laut-laut yang lain. Oleh karena itu, peran kita Indonesia dalam hal mewujudkan diplomasi perikanan yang kuat, yang baik, berbasis pada kepentingan nasional sangat penting. Contoh lain terkait dengan bagaimana kita menanggulangi IUU fishing. Kita merangkul negara-negara tetangga kita untuk tanda petik melakukan tindakan-tindakan, melakukan pengelolaan perikanan yang berbasis pada upaya untuk mewujudkan perikanan yang legal, regulated, sama yang reported, itu memerlukan diplomasi yang kuat. Saya pikir itu, makasih. Baik, menarik sekali nih kayaknya nih Pak Agung. Saya sapa dulu, Pak Santo berikutnya Bapak nih Pak. Kalau dari tadi Bapak Agung bercerita tentang dinamika perdagangan sama kerjasama lintas batas, pendekatannya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari Kementerian Luar Negeri sendiri bagaimana Pak Santo? Silakan Pak. Mungkin sebelum saya menjawab mengenai apa itu yang artinya diplomasi perikanan, mungkin teman-teman juga harus mengerti juga memang ada perbedaan juga apa yang dianggap sebagai Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara. Jadi ketika Indonesia mengusulkan ataupun menerapkan nama baru yaitu Laut Natuna Utara, itu tidak untuk seluruh Laut Cina Selatan, karena Indonesia bukan merupakan negara yang klaim terhadap Laut Cina Selatan ya, tetapi hanya laut yang ada di utara Kepulauan Natuna kita. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi kita nggak ngeklaim seluruh Laut Cina Selatan. Yang kita klaim adalah terkait dengan zona eksklusif ekonomi ataupun sekitar 200 nautical mile gitu di luar, di utaranya Laut Natuna, di utaranya Kepulauan Natuna. Nah, diplomasi perikanan itu apa? Ya, jadi bagaimana kita melakukan kerjasama dengan negara-negara asing, baik itu negara-negara yang merupakan tetangga kita, di mana kita mempunyai perbatasan maritim yang bersinggungan, ataupun negara-negara lainnya, contohnya misalnya negara di Eropa, Norwegia, atau Belanda, atau Amerika Serikat, atau negara-negara lainnya. Bagaimana kita memajukan kepentingan perikanan kita melalui kerjasama dengan negara tersebut. Nah, diplomasi ini kan kita bisa lakukan melalui contohnya investasi di bidang perikanan, contohnya investasi di bidang pengawasan perikanan, kemudian kerjasama di bidang pengawasan perikanan, kerjasama di bidang terkait dengan bagaimana memperkuat kapasitas nelayan untuk bisa memancing atau mendapatkan ikan di kawasan perairan yang kita ada. Jadi sebenarnya dimensi ataupun variasi dari diplomasi perikanan itu sangat luas, tapi intinya adalah bagaimana kita bersama negara-negara sahabat kita, baik yang ada di sekeliling kita ataupun yang jauh, melakukan kerjasama untuk memajukan kepentingan Indonesia di bidang perikanan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Santo. Nah, mungkin Pak Agung bisa kembali menjelaskan nih Pak, apa sih Pak yang sebenarnya kunci-kunci yang harus dimiliki oleh bangsa kita Pak untuk menunjang pelaksanaan diplomasi yang sangat terfokus ya Pak. Jadi kalau kita bicara diplomasi biasanya akan ngomong soal politik atau ngomong tentang hubungan dua buah negara gitu. Tapi sekarang kita ketika bicara diplomasi ngomongnya tuh sangat sektoral, diplomasi pertanian. Nah, sekarang kita bahas diplomasi perikanan. Apa sebenarnya Pak yang menunjang pelaksanaan diplomasi perikanan bangsa kita ini Pak?
seperti saya sampaikan tadi, karena posisi strategisnya Indonesia, apakah dia itu diapit oleh dua samudra, kemudian merupakan perlintasan dari alur perdagangan internasional, kemudian juga potensi sumber daya kita yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kunci untuk melakukan diplomasi yang kuat adalah kolaborasi dengan para pihak, apakah itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau di dalam negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan merujuk Kementerian Luar Negeri sebagai kementerian yang merupakan penjuru hubungan luar negeri dengan mitra-mitra atau dengan negara-negara yang lain. Kemudian terkait dengan beberapa isu, misalkan terkait dengan IUU Fishing, kita akan merujuk pada kebijakan-kebijakan yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam. Contohnya seperti itu. Oh, baik. Pak Anton, saya sekarang menuju Pak Anton ya. Ditahan dulu ya Pak Agung. Melihat dinamika tadi yang disebutkan oleh Pak Agung dan Pak Santo, Pak Anton, ini tren baru nggak sih di dalam dinamika diplomasi internasional? Atau karena memang kita negara maritim, banyak diapit oleh laut, sehingga ini jadi fokus bagi diplomasi negara kita ke depannya? Udah ada dari dulu, terus ini baru hangat lagi, atau memang ini tren baru? Terima kasih Mbak Fatma. Sebenarnya kalau kita bicara tentang diplomasi perikanan dan juga diplomasi maritim, ini bukan hal yang baru. Kenapa? Karena dari eranya Presiden Soekarno, kita sudah berbicara tentang sektor laut, sektor kelautan. Tapi kenapa kemudian belakangan kita menjadi lebih concern, itu karena memang dari sejak 2014, pemerintah Presiden Joko Widodo menempatkan laut di depan. Jadi kalau saya mengutip pernyataannya Pak Jokowi adalah kita sudah terlalu lama memungi laut. Jadi dan inilah kemudian pada 2014 pemerintah menempatkan poros maritim sebagai dasar utama politik luar negeri kita. Gitu. Dan ini yang kemudian menjadi menarik karena ketika di era sekarang perhatian tidak hanya Indonesia tapi juga internasional itu juga melihat lagi kepada laut. Itu Mbak Fatma. Baik, terima kasih Pak Anton. Pemirsa, kita gali lebih dalam lagi mengenai diplomasi perikanan serta poros maritim Indonesia di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Diplochat.
Inilah yang kemudian ketika upaya ilegal itu dilakukan, itu yang menimbulkan ketidakamanan. Ada kapal ilegal asing, ada kapal asing yang tidak terdaftar, yang tidak mendaftarkan diri kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada juga kapal Indonesia sendiri yang juga tidak terdaftar seperti itu. Jadi itu yang kemudian menyebabkan pendapatan negara kita itu juga terpengaruh dengan aksi-aksi ilegal ini. Itu Mbak Fatma. Mungkin ya Pak Santo ya, ini kalau penjelasan dari Pak Anton tadi, laut ini yang memisahkan dan laut juga yang menghubungkan kita dengan negara-negara lain. Nah kalau cerita di pandemi ini kan kalau ada karantina level paling kecil itu, oh kalau ada satu masyarakat yang satu rumahnya itu kena pandemi, yang akan dikarantina itu adalah satu gang. Jadi ada konsolidasi bareng-bareng itu orang satu gang. Nah terkait dari kemungkinan hal-hal yang mengancam diplomasi perikanan, mengancam keamanan secara komunal begini ya, secara kekeluargaan bareng-bareng satu negara dengan negara lainnya, gimana kita sebagai satu bangsa dan entitas negara begitu Pak Santo, negara Indonesia ini muncul di kancah internasional? Ya. Memang selalu digambarkan bahwa kalau ada dua negara yang dalam hubungannya, dalam diskusinya, dalam diskursusnya itu semuanya baik-baik aja, itu artinya hubungan antara dua negara itu tidak bagus. Karena kan istilahnya kalau kita ya semakin kita dekat pasti semakin banyak friksinya. Saya dengan adik saya itu berantem hampir setiap minggu. Saya dengan adik saya yang lebih kecil mungkin setiap 2 hari sekali kita berantem. Tapi intinya adalah dalam hubungan antara dua negara, diplomasi yang kita majukan adalah ketika dua negara mempunyai interest yang serupa, ketika dua negara mempunyai interest yang overlapping, dan kemudian terdapat friksi, kerjasama yang baik atau diplomasi yang baik adalah bagaimana kedua negara tersebut bisa melampaui segala friksi dan segala permasalahan yang ada melalui dialog dan tidak melalui kekerasan ataupun jangan sampai lagi konflik ataupun perang. Jadi intinya itu esensi dari diplomasi. Karena kadang-kadang ada orang yang mengatakan, wah diplomasi Indonesia tuh kurang keras. Kalau keras namanya bukan diplomasi. Ya kan? Diplomasi itu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kita melalui dialog, melalui istilahnya melalui mekanisme yang tidak memajukan kekerasan. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan kita melalui mekanisme yang damai dan juga solusi yang kedepannya itu konstruktif. Daripada mengandalkan kepada konflik ataupun istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu brinkmanship atau saling menuju kepada saling menuju ke lembah yang dimana dua-duanya nanti akan jatuh gitu dan itulah yang kita tidak harapkan. Nah, tentunya Indonesia dengan Malaysia kita punya banyak permasalahan gitu ya, tapi kita selalu bisa menyelesaikannya dengan dialog. Kita dengan Singapura, kita dengan Australia, negara-negara ini kan yang dekat sekali dengan kita karena bersinggungan dari sisi perbatasan dan lain-lainnya. Tetapi justru dengan negara-negara tersebutlah kita mempunyai diplomasi yang sangat erat karena kita berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan kita melalui diplomasi. Wah, menarik sekali nih Pak Santo. Tapi sebenarnya ada satu pertanyaan menggelitik ini. Saya ke Pak Anton ya. Saya masih tidak begitu paham. Kenapa ada hubungannya antara ikan dengan diplomasi? Kenapa sepenting ini bahwa sampai Pak Agung harus melihat posisi tawar kita di antara negara-negara maritim lainnya. Kemudian Pak Anton bilang tadi keamanan bangsa kita harus dijaga dengan konsolidasi bareng-bareng dengan negara lain. Padahal ininya ikan loh. Ini komoditas yang harus yang kemudian kita wakilian adalah ikan loh. Gimana tuh Pak Anton, diplomasi ikan ini? Iya, menarik Mbak Fatma. Jadi kalau kita melihat ikan itu memang makhluk yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi ikan yang ada di laut kita itu belum tentu dia 100% tinggal di laut kita. Tuna misalnya dia bertelur di kita, berbesar di kita, tapi dia bisa kemudian berenang ke negara lain. Karena tadi seperti Mbak Fatma bilang bahwa laut ini adalah menyatukan negara-negara yang lain. Karena
Ikan tidak bisa kita klaim bahwa ini adalah ikannya Indonesia, tuna yang ini adalah tunanya Indonesia, karena kemudian dia bisa berpindah-pindah terus. Ini yang kemudian menjadi menarik, bahwa ketika kita membicarakan tentang ikan, tidak bisa kita hanya selesaikan pada negara kita sendiri. Jadi untuk mengelolanya, untuk mengeksploitasinya, mau tidak mau kita butuh berbicara dengan negara lain. Itulah kenapa kalau kita bicara tentang kerjasama di sektor perikanan, ini ada berbagai macam. Yang pertama, kerjasamanya negara antar negara. Ini yang kita seringkali istilahnya adalah bilateral. Tetangga negara gitu ya, Pak, bisa ya? tetangga negara, bisa dengan negara lain. Jadi kita dengan Cina gitu. Sebenarnya kalau dari sisi tetangga kita nggak tetanggaan amat kalau dari daratan, tapi kita tersambung dengan laut. Itu. Atau ada juga yang model regional atau kawasan. Kawasan ini bisa diikat karena kita lokasinya berdekatan, atau kita lokasinya agak berjauhan, tapi kita bisa disatukan pada tujuan tertentu. Nah, untuk kawasan yang paling dekat kita ada ASEAN. ASEAN juga ada kerjasama khusus untuk bidang perikanan. Bagaimana dia tadi yang seperti yang disinggung oleh Pak Agung, cerita tentang penangkapan ikan ilegal, EU fishing misalnya, atau juga bagaimana kita menjaga bahwa ikan ini walaupun dia kita kategorikan sebagai yang bisa di renewable atau yang bisa dia untuk terus bisa dipelihara, tapi kalau kita tidak jaga berapa banyak yang bisa ditangkap, maka ikan bisa habis. Karena ikan itu membutuhkan waktu untuk membesar. Gitu. Jadi kan kita tidak mungkin bisa mengkonsumsi ikan yang ukurannya kecil. Kita butuh ikan ukuran yang besar. Karena itu. Jadi ada yang kawasan, ada lagi yang lebih besar lagi, yang namanya berbagai negara atau istilahnya adalah multilateral. Ini yang tadi disinggung oleh Pak Agung, adanya tentang RFMO, Regional Fishing Management Organization, jadi organisasi regional manajemen perikanan. Ini kita tergabung di 3 RFMO, salah satunya adalah tentang tuna misalnya, gitu. Jadi tuna karena kita adalah salah satu penghasil tuna yang terbesar, lumayan besar karena produksi sekitar 600 ribuan ton per tahun gitu misalnya, maka mau tidak mau kita juga harus bergabung dengan negara lain bagaimana kita bisa selain kita melakukan penangkapan, eksploitasi, tapi kita juga punya kebijakan untuk bagaimana menjaga sumber daya perikanan tetap bisa dinikmati sampai tahun-tahun mendatang. Itu Mbak Fatma. Pak Anton, saya penasaran nih, tadi kalau ngomong yang multilateral atau kerjasama barang-barang negara dalam jumlah banyak, ada yang sifatnya regional kawasan dan ada yang sifatnya RFMO. Nah itu apa perbedaannya? Apa yang membedakan kerjasama ini? Iya, pada dasarnya organisasi baik regional maupun tadi RFMO ada kemiripan karena mereka berbicara tentang kawasan. Gitu. Jadi kayak ASEAN regional adalah ASEAN misalnya. Kita tahu bahwa ASEAN adalah organisasi di Asia Tenggara, tapi RFMO tidak melulu kita ngomong kalau laut tadi kita anggap sebagai penyatu, dia bisa kita buat kotak-kotak juga, tapi tidak melulu dia berbicara tentang kawasan laut tertentu. Kawasan Laut Pasifik misalnya, tidak. Tapi RFMO juga bisa berbicara tentang apa komoditas ikannya, apa ikannya, jenis ikannya. Jadi ada ikan misalnya tuna di Samudra Hindia, ada lagi misalnya tuna sirip biru selatan misalnya. Jadi organisasi RFMO tidak melulu berbicara tentang kedekatan areal di mana kita tinggal, tapi juga kita bisa berbicara tentang spesifik jenis ikan yang akan kita jaga kelestariannya ketika kita melakukan eksploitasi, ketika kita melakukan penangkapan. Wah, menarik ya. Jadi ada lapisan-lapisan kerjasama dengan beda kepentingan dan beda tujuan. Betul sekali, Mbak. Pemirsa, penonton Diploma Chat, kita kembali setelah yang satu ini ya.
Pemirsa Diplochat, sebagaimana judul dari topik pembahasan kita kali ini adalah mengenai diplomasi perikanan dan dinamika sengketa di Laut Natuna Utara. Kita masuk ya ke topik yang kedua, yaitu tentang dinamika sengketa di Laut Natuna Utara. Ini isunya lumayan panas. Saya sering dengar di berita, tapi saya nggak pernah tahu ujungnya, simpulnya itu dari mana. Coba kita tanyakan dulu ya sama ahlinya. Pak Santo, saya ke Bapak dulu dong. Pak, sebenarnya Laut Natuna Utara yang lebih terkenal Pak disebutnya dengan konflik Laut Cina Selatan ini, cerita sejarahnya dan asal muasalnya tuh dari mana Pak? Jadi terkait konflik di Laut Cina Selatan ini, mungkin yang pertama-tama saya sudah sampaikan tadi itu ya, bahwa sebenarnya Indonesia itu bukan merupakan salah satu negara yang mempunyai klaim terhadap fitur-fitur di Laut Cina Selatan. Jadi kita itu cuma sebatas Natuna, itu punya kita, kemudian laut yang ada di atas Natuna itu merupakan baik itu laut teritori ataupun laut zona eksklusif ekonomi milik Indonesia. Tetapi ke atasnya lagi terkait dengan Laut Cina Selatan secara umum dan fitur-fitur daratan yang ada di Laut Cina Selatan itu Indonesia bukan merupakan salah satu dari pihak yang klaim terhadap wilayah di situ. Klaimannya ada beberapa negara lain, contohnya Malaysia, Vietnam, Tiongkok, Filipina, ada Brunei juga. Nah, jadi negara-negara tersebutlah sebenarnya yang klaim terhadap Laut Cina Selatan. Indonesia tidak. Nah, Indonesia berusaha lakukan adalah Indonesia berusaha untuk menjadi pihak yang secara netral berusaha untuk menciptakan dialog di kawasan tersebut, tidak khusus untuk menyelesaikan istilahnya masalah ini dari sisi siapa yang punya ini, siapa yang punya itu ya, tetapi bagaimana untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan. Karena kan gimana pun juga kalau terkait dengan perbatasan itu harus diselesaikan antara dua negara. Karena kan perbatasan itu kan kayak garis. Garis itu kan diselesaikan antara orang yang di pihak sini atas sama yang di pihak bawah kan. Jadi hanya bisa dua negara untuk menyelesaikan perbatasan. Tetapi untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas itu kita bisa lakukan secara bersama-sama. Nah, Indonesia selama ini dari sisi politik luar negerinya adalah bagaimana untuk mendorong di Laut Cina Selatan itu bagaimana negara-negara yang merupakan klaiman dari fitur-fitur di Laut Cina Selatan itu tidak menuju konflik, tetapi bisa menyelesaikan segala macam permasalahannya melalui dialog agar kondisinya tetap kondusif untuk menyelesaikan untuk negara-negara tertentu itu menyelesaikan permasalahan perbatasannya, tapi tidak mencampuri istilahnya masalah perbatasannya secara legalistik. Jadi itu permasalahan dari sisi Laut Cina Selatan. Nah, terkait dengan Laut Natuna itu, kenapa kita menjadi tiba-tiba, apalagi kemarin ya, di bulan Januari itu kan menjadi suatu isu yang sangat besar gitu kan ya. Alasannya adalah bahwa salah satu dari klaiman, negara klaiman atau pihak klaiman di Laut Cina Selatan adalah Tiongkok. Nah, Tiongkok itu mengklaim Laut Cina Selatan itu berdasarkan interpretasi mereka terhadap hukum internasional. Salah satu interpretasinya mereka adalah yang mereka namakan sebagai 9 dotted lines atau garis 9 titik, ya, garis 9 titik. Nah, garis 9 titik itu dilalahnya istilahnya gitu. Masuk ke perairan yang secara hukum internasional adalah merupakan zona eksklusif ekonomi Indonesia. Nah, jadi dari sisi itu kita memang klaimnya Tiongkok yang 9 dotted lines itu tidak sudah diputuskan oleh tribunal UNCLOS bahwa hal tersebut adalah tidak sah, tidak sesuai dengan hukum laut internasional UNCLOS ya. Sedangkan klaimnya Indonesia terhadap Laut Natuna Utara yaitu Exclusive Economic Zone di Laut Natuna Utara itu merupakan basic dari bacaan segala negara termasuk tentunya Indonesia mengenai apa yang namanya International Law of the Sea ataupun hukum laut internasional. Jadi disitulah di mana sebenarnya ada konflik. Kita tidak mengakui klaimnya Tiongkok itu, tetapi dengan mereka ada di situ, mereka mengatakan bahwa mereka ada sedikit perselisihan, bukan terkait teritorial ya, bukan terkait laut teritori, tetapi terkait dengan zona eksklusif ekonomi yang mereka maksudkan itu masuk ke daerahnya kita. Oleh karena itu kita bilang
ini ada apa kalian gitu. Tapi sebenarnya kita tidak mengakui line dotted lines itu. Jadi sebenarnya ya seharusnya kita tidak bermasalah ya dengan mereka. Tapi kalau mereka masuk ya menjadi masalah. Tuh, jadi menarik sekali ya Pak ya, akar sejarah dan perubahan dari dinamika konflik di Laut Natuna Utara. Kita sendiri bahkan sampai mengubah cara kita memanggil daerah geografis ini. Nah, kalau melalui kacamata dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, Pak Agung, Bapak kalau melihat secara geografis di Laut Natuna Utara, kita punya apa sih di sana, Pak? Potensi apa yang membuat kemudian isu ini menjadi penting buat negara kita, khususnya tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Santo? Terima kasih Mbak Fatma. Jadi perairan Republik Indonesia itu berdasarkan keputusan Menteri Kelautan Perikanan tahun 2014 itu dibagi menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Nah, kebetulan yang Laut Natuna Utara itu ada di wilayah pengelolaan perikanan 711 dengan potensi sumber daya ikan yang telah diestimasikan itu sebesar 961.145 ton dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sekitar 80%-nya, jadi pada angka 768.916 ton per tahun. Jadi untuk saat ini jumlah yang diperbolehkan sudah optimal, sudah penuh dengan sekitar produksi perikanan tangkap tahun 2019 itu 755.306 ton. Jadi itu yang menjadi salah satu potensi bagaimana kita harus handling juga secara baik ke depannya, karena Laut Natuna Utara itu seperti disampaikan tadi, batas wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia itu adalah klaim sepihak Indonesia, karena secara hukum internasional batas wilayah itu kan sebenarnya ada beberapa segmen yang sedang dinegosiasikan dan belum tuntas sampai saat ini. Itu Mbak. Isu yang menarik ya ternyata Pak Agung ya. Saya mungkin akan melihat kacamata yang sama ini kalau mengenai dinamika internasional ini, kembali lagi nih ke Pak Santo. Pak Santo, kalau melihat tadi paparannya Pak Agung ini, dengan maksimalnya nih, udah optimalnya potensi negara kita yang kita pakai secara geografis di Laut Natuna Utara. Ini kira-kira ini ya Pak Santo ya, gimana nih Kementerian Luar Negeri menavigasi kebijakan yang kemudian satu arah dan sejalan dengan kepentingan negara kita di Laut Natuna Utara? Sebenarnya fungsi pertama kita tentunya adalah terkait dengan hak-hak kedaulatan dan kedaulatan teritorial kita. Itu pertama. Yang kedua tentunya begitu peran kita juga dalam memastikan stabilitas dan perdamaian di kawasan maritim yang ada di sekeliling kita ataupun di kawasan Asia Pasifik secara umum. Jadi urutannya begitu. Yang pertama itu adalah kedaulatan dan hak-hak kedaulatan kita. Baru kemudian bagaimana kita berkontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian di kawasan maritim yang ada di kawasan. Nah, jadi intinya adalah apakah kita melakukan balance? Sebenarnya kita semuanya berdasarkan hukum internasional. Nah, ini di mana memang benar-benar kita adalah negara yang diuntungkan dengan hukum internasional, yaitu UN Convention Law of the Seas, karena istilahnya itulah yang memberikan kita wilayah teritori maritim yang kita miliki sekarang ini. Dan oleh karena itulah kita ingin segala sesuatu terkait dengan hubungan kita dengan negara-negara maritim lainnya itu didasarkan pada interpretasi yang benar terhadap UN Convention of the Law of the Sea, maksudnya konvensi hukum internasional PBB. Nah, dan kalau misalnya ada perselisihan, kemudian kita membawanya kepada pihak yang
yang merupakan pihak yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan antara negara-negara kita, tetapi tetap berdasarkan interpretasi terhadap konvensi hukum laut internasional ini. Jadi kita memajukan istilahnya hukum internasional ini sebagai strength ya, sebagai panduan kita untuk bagaimana kita melakukan interaksi dengan negara-negara asing. Pada saat yang sama kita juga mengembangkan kerjasama. Kerjasama tidak hanya terkait dengan isu-isu perikanan, tetapi juga kerjasama dari isu-isu contohnya Coast Guard. Kita juga melakukan kerjasama di bidang pertahanan juga. Jadi variasi dari diplomasi terkait dengan memperkuat kemaritiman kita itu sangat luas. Nah, untuk diplomasi untuk memberikan kondisi yang lebih baik terkait dengan perdamaian dan stabilitas internasional, kita lakukan melalui berbagai macam forum. Contohnya forum ASEAN Maritime Forum, ataupun forum-forum yang kita lakukan di level yang lebih luas, baik itu bilateral, regional, ataupun secara multilateral. Jadi dalam berbagai macam mekanisme regional yang kita lakukan, biasanya itu ada bentukan dari kerjasama untuk isu-isu maritim. Termasuk contohnya untuk ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, bagaimana kita dengan negara-negara ASEAN berusaha untuk mengembangkan yang namanya pandangan terkait Indo-Pasifik, kawasan Indo-Pasifik ini ya. Nah, itu kita lakukan dengan memajukan beberapa isu, dan diantaranya isunya adalah terkait dengan isu kerjasama maritim. Nah, jadi memang kerjasama maritim ini kita sebagai negara maritim selalu menaruhnya sebagai salah satu kerjasama yang kita ingin majukan di berbagai macam forum, bilateral, regional, multilateral, dan lain-lainnya itu. Tetapi tentunya dengan negara-negara berbeda, kita melakukan kerjasamanya tentunya berbeda juga. Ada yang fokusnya terhadap security, keamanan. Ada yang fokusnya terhadap misalnya contohnya isu-isu seperti perompak laut, ya, bajak laut. Ada kemudian isu-isu terkait dengan misalnya tantangan non tradisional keamanan seperti penyelundupan, terorisme, dan lain-lainnya. Ada juga yang aspeknya lebih nuansanya ekonomi, investasi, ataupun pengembangan kapasitas untuk para nelayan kita. Jadi bervariasi itu. Jadi itu semuanya kita lakukan bersama. Tetapi yang saya mau tekankan adalah hal tersebut, diplomasi itu bukan hanya miliknya Kementerian Luar Negeri loh. Diplomasi itu miliknya beberapa kementerian lain yang secara baik dan secara bersama-sama dengan Kemenlu itu berusaha untuk memajukan kepentingan kita melalui engagement dengan negara-negara asing. Dan oleh karena itu saya rasa KKP di sini memainkan peran yang sangat penting untuk kita memajukan kerjasama ini. Dan kami selalu berinteraksi dengan KKP, berinteraksi terkait dengan berbagai macam hal, dan memang Kemlu dari sini mendapatkan strength, kekuatan dari kerjasama kita dengan berbagai macam kementerian yang sedang melakukan kerjasama dengan negara asing. Oh, menarik sekali ya. Jadi ada banyak ini irisan kepentingannya begitu ya Pak Santonya. Nah, kalau dari pendekatan keamanan nasional mungkin ya Pak Anton, negara kita di mana wilayah-wilayah terdepan dijaga oleh tentara TNI, ini dari pemberitaan, dari kebijakan, kira-kira sinyal seperti apa sih yang dikirimkan oleh TNI sebagai, kalau tadi saya boleh mencontek katanya Pak Agung sebagai pejuru di depan, yang paling di depan. Nah, sinyal seperti apa yang diperlihatkan oleh TNI kita dalam menjaga dan menanggapi konflik yang terjadi atau sengketa yang terjadi meskipun kita tidak bagian dari konflik tersebut di Laut Natuna Utara? Ya. Jadi tadi seperti yang diceritakan oleh Pak Santo, bahwa benar kita bukan dari negara-negara yang ikut sengketa secara langsung. Tapi, ada tapinya. Tapi ketika Cina melakukan pembangunan kekuatan militernya yang besar, gitu, sementara di negara-negara lain tidak ada yang mampu mengimbangi, gitu, itu yang kemudian sangat berpotensi menimbulkan percikan-percikan ataupun juga riak-riak yang bisa berpotensi ataupun berujung pada sengketa militer. Dan di sini, di Laut Cina Selatan, Amerika ikut terlibat aktif.
Waduh, Iya, ramai ini ramai pemainnya ya, itu. Pak Anton ya. Jadi meskipun kita tidak terlibat secara langsung, apabila konflik ini kemudian membesar, sengketa ini membesar, kemudian berarah menjadi sengketa militer, mau tidak mau karena kita itu berbatasan dengan daerah sengketa, daerah yang diperebutkan, mau tidak mau nanti kita akan bisa dapat efeknya. Itulah kemudian yang dilakukan oleh TNI. Satu, mereka melakukan upaya proaktif dan preventif. Jadi kita jaga-jaga. Jangan sampai nanti ketika ada konflik yang kemudian bisa merembet ke kita malah tidak siap. Jadi di TNI, untuk khusus di Laut Natuna Utara, kita mempunyai namanya Satuan TNI Integratif. Jadi Satuan TNI Integratif itu adalah adanya satu kekuatan di mana ada angkatan daratnya, ada angkatan lautnya, dan angkatan udaranya. Gitu. Jadi mereka mencoba menghadapi kemungkinan ekses dari konflik apabila itu kemudian sengketa Laut Cina Selatan membesar. Ini yang kemudian ditunjukkan oleh TNI. Jadi kita siap, walaupun kita bukan negara yang ikut terlibat dalam sengketa, tapi kita harus siap. Jangan sampai konflik itu kemudian terjadi, merembet masuk ke kita. Ini yang harus kita jaga. Dan itulah yang kemudian dilakukan dan ditunjukkan oleh TNI. Bahwa kemudian TNI sebagai garda depan kekuatan pertahanan Republik Indonesia berada di depan. Gitu. Itu Mbak Fatma. Menarik sekali Pak Anton. Nah Pak Agung, kalau dari sektor perikanan Pak, ngelihat tadi Pak Anton bilang ada kemungkinan percikan-percikan sengketa karena yang punya kepentingan di Laut Natuna Utara ini ternyata banyak gitu Pak. Nah kalau dari sektor perikanan Pak, meskipun kita kan nggak ikut sengketa ya Pak ya. Nah apa sih Pak plus minusnya terkait dari sektor perikanan nih Pak? Terima kasih Mbak Fatma. Plus minusnya. Ini memang agak pertanyaan agak susah. Jadi karena Kementerian Kelautan adalah kementerian sektoral yang kebetulan adalah pembina pengelolaan suatu komoditas sumber daya, seperti kami sampaikan tadi, beberapa segmen batas wilayah itu kan belum dinegosiasikan secara belum selesai dinegosiasikan. Makanya negara-negara tetangga kita ya dia melakukan exercise untuk memperlihatkan bahwa mereka juga eksis di situ. Nah, ini berimbas pada kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki armada juga untuk pengawasan perikanan dengan merujuk pada batas-batas wilayah sesuai dengan batas wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Jadi beberapa insiden terjadi, misalkan ada kapal-kapal nelayan asing yang tanda petik dikawal untuk masuk ke wilayah kita. Dengan ketegasan kita juga lakukan upaya-upaya pengusiran dan penangkapan. Itu sebenarnya satu imbas dari apa yang terjadi di Laut Natuna Utara. Positifnya sebenarnya itu adalah juga peluang. Seperti tadi saya sampaikan bahwa potensi itu kan walaupun sudah optimal tapi belum maksimal untuk wilayah situ. Oleh karena itu beberapa kesempatan kebijakan yang diterbitkan atau dikeluarkan adalah mendorong juga bagaimana armada-armada perikanan kita untuk mengelola, mencari atau upaya-upaya melakukan penangkapan ikan di batas-batas wilayah perbatasan yang notabene belum disepakati, tapi secara unilateral kita tetapkan dalam batas wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
Menarik sekali ya Pak. Jadi armada pengawasan ini yang kemudian menjadi pengawas pertama di depan ya Pak, garda terdepan untuk membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bertugas di Laut Natuna Utara. Pemirsa Diplochat, kalau kita membahas satu topik mulai dari awal tahun ini, pasti kita nggak lepas ngebahas apalagi kalau bukan pandemi corona. Nah, apa ya yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan apa ya yang terjadi di Laut Natuna Utara selama pandemi ini? Ada nggak ya korelasinya antara pandemi ini dan apa yang terjadi di Laut Natuna Utara? Saya tanya langsung nih ke Pak Santo. Pak, gimana Pak selama pandemi ini di Laut Natuna Utara? Apakah kita masih gigi 5 ini atau terkena juga imbas dinamikanya? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Santo, kita kembali setelah yang satu ini. Membahas isu-isu kontemporer di diplomasi internasional, tentu tahun ini tidak terlepas dengan membahas isu kesehatan publik internasional, apalagi kalau bukan pandemi corona. Sebelum break tadi, pemirsa Diplochat, kita sudah bertanya kepada Pak Santo, ada nggak sih perubahan dinamika kebijakan Kementerian Luar Negeri Indonesia terhadap konflik atau sengketa di Laut Natuna Utara sebelum dan setelah pandemi? Pak Santo, silakan. Udah pasti ya, jadi kalau pandemi itu pasti berdampak terhadap diplomasi. Diplomasi itu kan esensinya kan adalah berbicara. Berbicara face to face, bertemu, bersalaman, gitu kan, bercengkrama istilahnya gitu. Dan kemudian kita tidak bisa melakukan ini semua. Kita harus melakukan ini nih, video conference dan kemudian jauh-jauhan. Tetapi intinya adalah bahwa sekarang ini kita memasuki era baru diplomasi. Era baru diplomasi itu adalah bagaimana kita tetap terus melakukan engagement, baik itu dengan mitra kita, diplomat lain, dengan stakeholders lainnya, contohnya masyarakat asing dan segala macamnya melalui webinar. Tetapi intinya adalah bagaimana kita terus meningkatkan koneksi kita, engagement kita dengan mitra-mitra kita. Jadi tentunya ini akan berdampak terhadap isu-isu terkait dengan segala macam, termasuk intinya salah satunya isu diplomasi perikanan ataupun diplomasi kedaulatan kita. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah Menteri Luar Negeri sebagai contoh dan juga pejabat-pejabat Kemenlu lainnya sampai saat ini terus melakukan pertemuan-pertemuan yang dijadwalkan dengan mitra-mitranya. Sebagai contoh misalnya pertemuan antara Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, bosnya saya, gitu ya, dengan Wakil Menteri Luar Negeri RRT. Dalam pembahasan tersebut dibahas mengenai isu Laut Cina Selatan, dibahas permasalahannya, dibahas mengenai perbedaan pandangan kita dan bagaimana kita istilahnya mungkin pandangan kalian seperti itu, pandangan seperti kita ini, tapi yang pasti adalah bagaimana kita terus berdialog supaya jangan sampai ada konflik di antara kita. Jadi itu kita terus lakukan gitu ya, karena tidak bisa ada vakum, tidak bisa ada gara-gara kita nggak bisa ketemu, jadi kita nggak ngomong nih di antara negara-negara tersebut. Jadi itulah yang kita berusaha adaptasi. Permasalahan masih ada. Dan oleh karena itu, upaya untuk menyelesaikan permasalahan harus tetap dilakukan. Kalau misalnya kita tidak bisa bertemu secara langsung, ya kita lakukan sekarang. Menarik sekali, pendekatan yang sangat positif. Nah Pak Anton, ada nggak sih hubungannya pendekatan positif diplomasi kita di Laut Natuna Utara ini dengan kepentingan kita di perdagangan ataupun di Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait masa pandemi? Sengketa tetap berjalan dan kepentingan kita sebagai bangsa juga terus tidak berhenti. Ya. Saya pikir diplomasi perikanan, ini kalau kita lagi bercerita tentang sengketa Laut Natuna Utara, itu bisa menjadi salah satu opsi untuk meredakan ketegangan yang terjadi. Karena kalau saya mengambil contoh misalnya sektor lain, sektor migas, ada sengketa di Laut Natuna Utara antara Filipina dengan Cina misalnya. Iya, mereka sepakat untuk bagaimana mengelola potensi minyak bumi yang ada di sana, di daerah yang disengketakan, yang diperebutkan untuk dikelola bersama. Saya pikir ketika tadi
kalau mengutip pernyataannya Pak Agung, bagaimana besarnya potensi sumber daya perikanan yang ada di Laut Natuna Utara, tidak hanya yang di Indonesia tapi yang diperebutkan, itu saya pikir bahwa diplomasi perikanan itu bisa menjadi salah satu opsi untuk meredakan ketahanan. Bagaimana caranya? Ya, negara-negara yang bersengketa itu bisa juga mengeksplorasi potensi pengelolaan sumber daya perikanan yang ada di laut yang diperebutkan untuk dikelola bersama. Jadi bagaimana teknisnya segala rupa, dan bagi saya itu menjadi bahan pembicaraan yang menarik untuk ditindaklanjuti maupun juga dipertimbangkan bagi negara-negara yang bersengketa untuk duduk bersama, bagaimana pengelolaannya. Jadi opsinya adalah bagaimana mengelola potensi ekonomi itu yang diperebutkan itu untuk kepentingan bersama dari negara-negara yang bersengketa. Itu Mbak Fatma. Ide yang sangat transformatif sekali ini Pak Anton. Nah, Pak Agung, tadi kan kita membahas skala diplomasi dan level negara ya Pak ya. Kalau kita pakai kacamata pembesar sekarang, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, seberapa besar sih Pak sebenarnya kontribusi Laut Natuna Utara ini di level provinsinya maupun level nasionalnya kalau kita beri perbandingan dengan daerah-daerah laut besar lainnya yang membatasi negara kita Pak? Terima kasih Mbak Fatma. Seperti kami sampaikan tadi, kita memiliki maksimum sustainable yield 12,54 juta ton per tahun. Selanjutnya tadi saya sampaikan bahwa maksimum sustainable yield-nya WPP 711 yang notabene melingkupi Natuna itu kan hampir 1 juta. Jadi 1/12-nya potensi perikanan itu ada di laut Natuna Utara dan sekitarnya. Itu yang menjadi catatan kami di Kementerian Kelautan Perikanan. Kemudian seperti elaborasinya Pak Anton tadi, kami di KKP itu mengembangkan apa yang kami sebut sebagai Sentra Kelautan Perikanan Terpadu, SKPT, Selat Lampa Natuna. Jadi itu salah satu kebijakan bagaimana kita mengembangkan daerah terluar dan terdepannya Indonesia. Artinya apapun terkait dengan kesiapan daerah terkait sentra itu sudah kita siapkan. Saya merujuk pada apa yang disampaikan Pak Menko Maritim dan Investasi di Banyuwangi pada awal bulan atau akhir Juli, bahwa saat ini infrastruktur dan sebagainya terkait dengan bagaimana kita menarik investasi itu disiapkan oleh pemerintah. Dan ini telah kita lakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Selat Lampa. Jadi di situ sudah dibangun dermaga, cold storage, kemudian juga tempat pelelangan ikan yang nantinya itu sebagai satu infrastruktur yang kita siapkan oleh KKP untuk menarik investasi ke Natuna. Saya lanjutkan ya Pak Agung ya. Terkait dengan kesiapan infrastruktur dan rencana kebijakan ini, apakah ada yang terkena dampak Pak selama pandemi ini berlangsung? Berdampak ke seluruh lini kehidupan kita, termasuk sektor kelautan dan perikanan. Apakah itu dari ukurannya apa yang kita sebut sebagai nilai tukar nelayan, itu memang pada bulan Maret April itu ada penurunan, tapi ini mulai berangsur bulan Mei Juni mulai naik kembali, termasuk di Natuna.
upaya-upaya bagaimana menaikkan, bagaimana mengakselerasi, ini sedang kita diskusikan antar kementerian dan lembaga, termasuk atas kebijakan Presiden Jokowi dengan upaya-upaya pemulihan ekonomi nasional dan untuk sektor kelautan perikanan kita sebentar lagi akan gulirkan dana sekitar 400 miliar untuk mendukung sektor KP menghadapi upaya memulihkan ekonomi nasional. Wah, perencanaan yang sangat holistik ya Pak, terpadu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah Pak Anton, kita udah lihat nih tadi, dari diplomasi sudah ada bentengnya. Dari KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sudah ada juga strategi-strategi kebijakannya. Nah menurut Pak Anton sendiri nih, ada nggak sih cara pandang atau hasanah yang belum sempat kita optimalkan dalam upaya bangsa kita ini menavigasi pandemi dan sengketa dalam waktu yang bersamaan? Iya. Tadi seperti Pak Agung bilang bahwa pandemi ini itu berdampak ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga sektor perikanan. Nah, mungkin karena tadi Pak Agung juga tadi menyebut bahwa kita punya potensi perikanan yang besar, tapi di sisi lain belum lama ini data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa perekonomian kita melemah minus 5%. Dan salah satu yang saya titik beratkan adalah ternyata subsektor perikanan juga mengalami penurunan sekitar minus 0,6%. Apa artinya? Bahwa kita masih butuh ada kebijakan dan upaya pemerintah untuk mendorong sektor ini juga ikut berkontribusi dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Karena di satu sisi negara kita sedang kekurangan dana, gitu. Corona ini menghabiskan dana yang besar, gitu. Di sisi lain kita juga harus pahami bahwa kondisi nelayan kita di sektor perikanan tangkap itu juga kapal-kapalnya kecil-kecil. Jadi kita punya duit yang terbatas, fokus pemerintah pemulihan ekonomi, kita punya aset yang besar, tentu kita tidak bukan saya tidak bilang tidak mungkin, tapi mungkin akan belum atau jauh dari optimal gitu kita untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya yang besar ini. Karena ada perjanjian internasional yang disebutnya sebagai UNCLOS, konvensi yang mengatur tentang batas laut, itu menyebutkan bahwa di salah satu pasalnya apabila sebuah negara pantai tidak mampu untuk memanen, jadi mengeksploitasi, memanfaatkan seluruh sumber daya perikanan yang ada di laut itu, maka kita dimungkinkan untuk mengundang negara-negara lain untuk ikut terlibat. Mungkin pada titik itu, bagi saya, salah satu opsi yang bisa dipilih pemerintah adalah bagaimana kita bisa mencoba menghitung atau kan membuat simulasi, model, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu bisa secara lebih optimal, sehingga uangnya kemudian kita bisa dapatkan, dan itu bisa ikut menambah kekuatan perekonomian kita dalam hal pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi corona. Itu Mbak Fatma. Terima kasih rekomendasinya yang sangat menarik sekali Pak Anton. Pemirsa Diplochat, dengan rekomendasi tadi, maka berakhir pula lah diskusi menarik kita mengenai diplomasi perikanan dan dinamika sengketa di Laut Natuna Utara. Saya berterima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir dan terhubung secara virtual pada kesempatan kali ini. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Agung, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Pak. Sehat-sehat selalu selama bertugas ya, Pak. Terima kasih, Mbak. Sehat selalu juga, Mbak.
Amin, terima kasih Pak. Dan ada Pak Santo dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pak Santo, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sudah bergabung bersama kami melalui jejaring virtual. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Anton yang sudah mendampingi saya di studio pada kesempatan kali ini dan berbagi banyak sekali hasanah yang mana saya sendiri juga baru ya ternyata. Nah, pemirsa, ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode Diplochat kali ini. Semoga diskusi kita tadi menambah ilmu pengetahuan dan membuka cakrawala kita. Saya Arliska Fatmarosi dan sampai jumpa di Diplochat selanjutnya.